Untuk hari ini kami akan berbagi mengenai modul ajar. Nah, sebenarnya di sini kami juga masih belajar. Memang menjalani kurikulum Merdeka ini di tahun ketiga, tapi jujur di tahun pertama kami tidak membuat apa-apa. Jadi ya belajar seperti biasa. Kemudian untuk administrasinya kami masih bingung karena tidak ada contoh di internet, kami agak kesusahan juga mencari. Kemudian di tahun kedua kami didampingi fasilitator mendapat pencerahan mengenai administrasi yang ada pada kurikulum Merdeka. Nah, untuk hari ini kami berbagi mengenai modul ajar. Mungkin dia udah mengenal yang namanya modul ajar. Isinya mirip dengan RPP yang mungkin sudah kalian buat di kurikulum 2013. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya RPP. Jadi komponen inti pada modul ajar ini ada 3 yang wajibnya. Yang pertama yaitu informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Jadi ketiga komponen ini wajib ada di modul ajar. Ada perbedaannya PP-nya nih. Nah, untuk komponen informasi umum ini berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana atau media pembelajaran, kemudian ada target peserta didik, kemudian ada metode atau model pembelajaran. Kemudian berikutnya ada komponen inti, ini berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan formatif, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan juga ada refleksi. Ini refleksinya untuk peserta didik dan juga untuk kita sebagai pendidik. Terakhir, lampiran ini berisi asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini ada 2, yang non-kognitif dan kognitif awal. Kemudian ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Kemudian soal remedial dan pengayaan jika ada. Bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Glosarium dan terakhir daftar pustaka. Untuk modul ajar ini boleh dia membuatnya 2 titik pembelajaran isinya, atau mau 1 bab langsung bisa, atau 2 bab langsung, silakan bebas saja. Dan untuk contoh-contoh modul ajar ini mungkin banyak sudah di internet, di PMN ada. Mau itu formatnya berbeda tidak masalah. Yang penting isinya tuh ada 3 komponen tadi. Jadi yang pertama identitas. Oh ya, yang penting ada informasi umum, kemudian komponen inti dan lampiran. Jadi 3 ini wajib. Mau formatnya yang mendatar boleh, mau yang berdiri silakan aja, mau bikin pakai Canva juga boleh, malah bagus, lebih menarik, lebih warna-warni, silakan aja. Yang penting isinya ada informasi umum, kemudian komponen inti dan lampiran. Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke contoh modul ajar yang sudah kami susun. Ada di sini. Itu ada di bagi ada.
Bon. Bagi di grup protokol. Kenal itu berbagi kalau Kali ini. Sudah lulusan di grup IKN. Oke. Empat halaman ini. Nah, dijatuhkan. Ya sudah bimtek IKN. Sudah. Nah ini Bapak dan Ibu contoh modul ajar yang kami buat. Ini sudah beberapa kali revisi juga jadi makanya nanti penyampaian kurang maksimal atau masih belajar juga. Yang pertama ini ada informasi umum. Komponen yang pertama informasi umum. betul, itu kan informasinya. Itu kan informasinya itu kan. Yang pertama informasi umum. Ini berisi identitas modul, nama tiang, kemudian nama sekolah tiang, tahun dibuatnya apa, jenjang sekolahnya sekolah dasar, fase karena ulun mengajar di kelas 4 jadi fase G, semester pengganjil, mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya tulis judul babnya saja, tapi kalau kata fasilitator nggak boleh ditulis berapa, nggak usah materinya aja. Kemudian alokasi waktu Di bawah memang di dalam 12 DP mungkin. Nah kemudian yang B komponen masih dengan komponen yang pertama, ini ada kompetensi awal. Karena bahasa Indonesia ini terdiri dari beberapa elemen, ada minimal, yang ulun, Aku ada dia apa namanya? Yang tulisannya bentuk miring itu elemennya menyimak, kemudian berbicara dan mempresentasikan, membaca dan memeriksa, menulis. Nah itu adalah elemen yang ada pada bahasa Indonesia. Kompetensi awal ini bisa yang tulis itu tujuan pembelajaran secara umumnya saja. Jadi bukan yang rinciannya, kalau rinciannya nanti ada di tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi awal yang ingin dicapai itu apa pada scan aja, kita scan barcode. Kemudian yang berikutnya profil pelajar Pancasila. Dia ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri dan gotong royong.
Ada contoh itu sebenarnya untuk bagian media pembelajaran ini tertulis sarana dan prasarana, tapi ketika ulun diskusi dengan fasilitator disuruh mengganti menjadi media pembelajaran, jadi ulun ganti media pembelajaran. Misalkan nanti pian mencari contoh di dimanapun, misalnya di internet atau di PNF, ketemunya sarana dan prasarana, silahkan pian tulis sarana dan prasarana juga boleh, mau ganti jadi media pembelajaran juga boleh, silahkan. Iya. Aku masuk tapi kan ada Target peserta didik reguler, metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, diskusi. Ini sebenarnya kalau kayak udah membuat FPP ya sama aja, tulis-tulis aja. Sedikit tambahan aja. Model pembelajarannya saintifik. Nah, ada komponen yang kedua yaitu komponen didik. Ini isinya tujuan pembelajaran. Dokter aja. Untuk elemen 5, Niatnya. yang kita bikin FPP itu membuat menyusun tujuan pembelajaran itu terdiri dari A, B, C, D. Ada FPP kurikulum 2012. A-nya audiens yaitu peserta didik, peserta didik mampu. Kemudian B-nya behavior ya, perilakunya. Kalau istilah di kurikulum merdeka ini kompetensinya, analisis, membedakan, menjelaskan. Jadi pesertanya tadi peserta didik mampu, kemudian perilakunya akan menjelaskan. Nah, ini ada peserta didik mampu menemukan, menyimpulkan informasi. Ini adalah bagian dari perilakunya. Kemudian C-nya ini kondisi. Kondisi ini adalah cara peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya melalui apa? Contohnya di sini melalui kegiatan menyimak, kemudian melalui kegiatan diskusi. Ini adalah kondisinya. Terakhir D, bentuknya itu tingkatan. Kalau nggak salah ini misalkan dengan benar, dengan tepat itu kayaknya jadi untuk kondisinya ini harus di paling depan, misalkan melalui apa, melihat gambar, melihat video, melalui demonstrasi. Nah, didik ini mampu apa dengan benar. Kemudian berikutnya pemahaman bermakna ini maksudnya adalah ketika peserta didik belajar materi, misalkan materi IPA atau ini kurikulum bahasa Indonesia, peserta didik ini bisa gitu dalam kehidupan sehari-harinya bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang dimaksud dengan pemahaman bermaknanya. Kalau pertanyaan pemantik ini pancingan ya, sebelum pembelajaran kita tuh mandikan dulu nomor ini kan materinya tadi menyimakkan mendengarkan cerita. Jadi gurunya membacakan cerita, selanjutnya mendengar. Jadi pertanyaan pemantiknya siapa yang suka membaca atau mendengarkan cerita? Kan anak-anak biasanya saya bu. Kemudian kita tujuan pembelajaran berikutnya berhubungan dengan apa? Pertanyaan pemantiknya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan diskusi? Karena tujuan pembelajaran dulu ini berhubungan dengan diskusi. Ada mungkin anak-anak tidak sadar pernah berdiskusi. Ya, misalkan enggak pernah bu. Kita mengharapkan diskusi dengan hal yang sederhana.
tahu. Kemudian Tadi kan ada juga. apa Kenapa? apakah kalian pernah bermain secara Yang Mas Rul pasangan? bisa Nah, berencana. di sini tadi tujuannya adalah mencocokkan kata dan arti Tapi bila kata. pas orang satu nggak? Kemudian apakah anak-anak pernah menyapu, menulis, menari, mengupas? Nah, ini hubungannya dengan awalan yang persiapan sama pada DP juga. Nah, isi dari kegiatan pembelajaran ini sebenarnya sama dengan isi kegiatan pembelajaran yang ada pada RPP. Jadi dia sudah tahu banyak. Nah kan ini ada 4 teman kalau nggak salah. Teman ke satu bisa pian tulis tujuan belajar elemen apa, tapi kalau nggak juga apa yang pian tahu gitu, pian paham. Misalkan membaca modul ajaran yang pengen pian paham gitu ya, mau ditulis atau enggak. Nah pendahuluan isinya, kemudian kegiatan inti dan penutup. Nah untuk alokasi waktunya itu piannya yang tahu membaginya. Sama aja dengan RPP, jadi kita lewati aja berikutnya. Pakainya dulu. Ya, kalau ini sama dengan RPP. Pendi. Untuk asesmen ini ada diagnostik non kognitif dan kognitif awal. Non kognitif ini misalkan kalau kita baru masuk, kita selesai berdoa, kemudian tentang salah, kita tuh bisa menanyakan kabar. Itu termasuk asesmen diagnostik non kognitif. Misalkan menanyakan gimana kabarnya, udah makan belum, dan itu termasuk non kognitif. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, tapi itu penting dilakukan. Kemudian ada formatif dan sumatif. Formatif ini kayak latihan-latihan harian, sumatif ini di akhir. Kemudian pengayaan dan remedial. Dan tahu aja sudah pengayaan dan remedial. Berikutnya refleksi. Ini guru misalkan guru dan peserta didik. Tolnya guru kita mengatakan apakah Siapa juga? siapa, kemudian Tapi mah di situ aja. kita ini belajarnya semangat, antusias atau tidak. Ini untuk peserta didik. Bisa ada masak. Untuk refleksi peserta didik ini biasanya kita tanyakan di akhir pembelajaran. Banyak yang sebelum. Gimana tadi? Kita nggak belajar hari ini? Bisa nggak? Sulit enggak? Nah ini termasuk refleksi. Berikutnya lampiran. Nah misalkan pian ada menggunakan gambar, bisa dilampirkan gambar. Nah ini diagnostik non kognitifnya. Nah apakah kalian merasa senang? Apakah ada yang sakit hari ini? Apakah anak-anak merasa semangat hari ini? Apakah anak-anak sudah makan? Apakah tadi malam sudah belajar? Nah ini adalah contoh asesmen diagnostik non kognitif. Berikutnya kognitif awal, ini yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi maksudnya kita tuh pengen tahu gitu sejauh mana peserta didik kita ini kenal dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita tahu ternyata misal matematika belum kita belajar, kalian ada kan besok ada ya kalian betul. Nah kita tanya dulu, kalian udah hafal belum pertanyaan 1? Nah ini dengan kognitif awal. Kalau misalkan sudah 1, kedua lagi. Ya jadi kita tahu anak-anak ini hafalnya sampai mana. Berikutnya ada LKPD. Nah, ini contoh LKPD. KPD pada PP 1. Terus kemudian ada rubrik. Nah, sudah tugas selesai.
Bang kalian ini Coba. Erwin bukan nomor olahraga di Ewin terus pindah kan sering ada penokan sangar kan kelas 1 2 3 cocok ini masih kuliah di Arab jadi ada satu Jadi perlu kita langsungkan juga bahan bacaan itu dan bahan bacaan ini adalah berisi materi yang akan kita ajarkan kepada dan glosarium ini berisi kata sulit. Sebenarnya ini perlu masih banyak karena kan bisa menambahkan lagi yang berhubungan dengan materi pembelajarannya anak-anak. Kalau ini karena bikinnya juga kemarin karena ada targetnya jadi seadanya ini yang berhubungan dengan modul ajar. Jadi sebenarnya untuk glosarium ini sulit yang berhubungan dengan istilah-istilah kurikulum merdeka, yang berhubungan dengan modul ajar, dan berhubungan dengan materi ajar. Kemudian daftar pustaka ini bisa pengen ambil di internet, bisa pengen ambil gambar di internet, pengen bisa masukkan linknya di daftar pustaka. Kemudian misalkan saya ngambil cerita di internet, pengen bisa masukkan ke linknya copy di daftar pustaka. Karena itu kan bagian dari referensi juga. Kalau buku guru dan buku peserta didik itu juga bisa dimasukkan dalam misalkan ada referensi lain buku yang dari beda penerbit kenapa saya masukkan juga nggak apa-apa. Pokoknya semua referensi biar masukkan aja ke dalam daftar pustaka. Kemudian diakhiri dengan mengetahui kepala sekolah dan untuk modul ajar punya ulun ini isinya satu bab makanya agak banyak. Nah boleh saja pian bikinnya satu tujuan belajar satu pertemuan saja silakan, dua TP silakan aja, pokoknya bebas saja merdeka aja. nah Yang penting awal ya lu. di sini apa punya Udah kayak yang Minum sampai waktunya gimana? Guru ini kelas 1 Kak. Guru ini kelas 1 Kak. Modul kelas 1. Itu kita kerjakan nanti unsur itu formatnya sudah ada. Nah untuk kerjaannya kalau waktu kita terbatas mungkin cukup satu TP saja. sama positifnya nanti Kalau misalkan Pada sudah semalam kamu udah kami. Pada hari ini tapi. Iya, saya selamat. Yang baik. Ini baik. guru kelas 1 bertemu dengan Tapi kan ngaruh kan dari
bermanfaat ya supaya karena modul kajian itu banyak komponennya. Mungkin untuk mengerjakan modul itu dibagi dengan kelompok sesuai dengan tingkat kelas 1, kelas 1, dan kelas 4 dan kelas 4. Nanti dibagikan melalui grup WA aja. Jadi nanti Bapak Ibu guru kelas 1 dan 4 kalau ada kesulitan nanti di situ kita bisa sharing sesi tanya jawab. Nah, jadi silakan Ibu Ika untuk membagikan LKPD-nya dulu. Amanat. Pian juga ada